Assalamualaikum, hello class. In this video, we will still learn about informal letter. I will share you the informations about informal letter. What is informal letter? And then examples of informal letter and also format of informal letter. Now, keep watching this video. An informal letter is a non-official letter that we usually use to write to our friends, family, or relatives. Jadi, surat tidak resmi adalah surat yang kita gunakan atau yang biasa kita tulis untuk teman kita, keluarga kita, atau mungkin relatif kolega kita. Ya, sifatnya adalah non-official letter, bukan surat resmi, ya. And then these letter are personal letter that are not used for official purpose. There could be many reasons for which we write this letter to our family and friends. Jadi surat personal letter ini atau surat pribadi, surat tidak resmi ini adalah surat yang tidak bertujuan untuk hal-hal official atau tidak bertujuan untuk hal-hal resmi, ya. Nah, ada banyak cara atau ada banyak alasan, reason, ya, tentang kita menulis surat informal letter atau surat tidak resmi untuk keluarga kita atau teman-teman kita. Contohnya adalah if we want to inform them about our achievement in school or college, then we write them a letter to spread our personal use. Nah, jikalau contohnya ya, salah satu contohnya kita dapat prestasi di sekolah kita atau di tempat kuliah kita, kemudian kita mau berbagi tentang kabar baik tersebut kepada teman kita atau kepada keluarga kita lewat surat informal letter. Nah, atau bisa berupa surat ucapan selamat, atau bisa juga surat undangan menghadiri acara ulang tahun, pernikahan, atau bahkan surat permintaan maaf. Itu semua masuk di contoh informal letter atau contoh surat tidak resmi. Nah, since the letter is informal, thus the salutation is usually given by dear, such as dear and then followed by name of the friend. Ya, contohnya kalau misalkan namanya temannya namanya Lala, berarti you can say dear Lala, atau mungkin contoh lain, kalau nama temannya adalah Thomas, you can say dear Thomas. Jadi untuk salutationnya atau salam pembukanya itu berupa dear, spellingnya D-E-A-R, ya. Kemudian diikuti nama teman Anda tersebut. Atau bisa juga dear diikuti oleh our family atau our relatives. Contohnya dear uncle, dear auntie, dear father, dear mother, dear parents, gitu ya. Selanjutnya, unlike formal letter, you don't have to mention the subject line for informal letter, but the address of senders and receivers of the letter has to be mentioned necessarily. Nah, tidak seperti surat resmi, Anda nggak perlu menyertakan line informal letter atau subject line. Jadi subject line itu kalau bahasa Indonesianya adalah perihal. Kalau surat resmi pasti ada perihal titik dua apa, misalkan surat lamaran kerja, perihal complaining letter. Nah, kalau surat tidak resmi itu tidak perlu ada perihal, tidak perlu ada subject line, ya. Nah, terus kemudian but the address of the sender and receiver necessary. Tapi alamat dan penerima surat atau alamat si pengirim surat dan si penerima surat, alamat si penerima surat itu perlu disebutkan. Tapi untuk receivers atau alamat si penulis surat ini kadang bisa kita skip, bisa tetap kita tulis di informal letter tersebut. Namun untuk senders atau alamat si pengirim surat itu pasti disertakan dalam informal letter. Nah, ini adalah contoh topik informal letter. Jadi
contohnya informal letter itu membahas tentang apa saja sih? Nah, yang pertama ada inviting a friend for a ceremony, for a birthday. Jadi misalkan mengundang teman ke acara ulang tahun, calling a friend for a trip or holiday, mengajak teman untuk liburan, asking sorry or apologizing to someone for mistakes. Nah, meminta maaf, surat yang berisi tentang permohonan maaf ya. Kemudian congratulating a friend for his success or achievement, atau surat yang berisikan tentang ucapan selamat kepada teman terhadap kesuksesan teman kita atau pencapaian teman kita tersebut. Kemudian ada writing just to ask for the well-being of a person, atau surat yang menanyakan tentang kabar seseorang saja. Nah, itu bisa dimasukkan ke informal letter. And also invitation for a marriage, atau surat undangan pernikahan. Asking help for someone, surat permintaan tolong ya. Jadi surat minta tolong terhadap seseorang, misalkan minta bantuan apa gitu ya, terus kita tulis lewat surat. Contohnya misalkan hutang uang ya, terus kita tulis surat. Contoh lain kalau minta bantuan apa, misalkan pokoknya surat yang berisi tentang permintaan bantuan, dan itu ditujukan kepada teman kita atau keluarga kita. Misalkan contohnya juga ini mau bayar SPP, terus minta orang tua untuk kirim sejumlah uang untuk bayar semesteran ya, biaya semesteran atau biaya lainnya, dengan menulis surat informal letter. Nah, itu ya. Kemudian informing about someone's demise in family or friends, atau sekedar menginformasikan kabar tertentu kepada teman kita atau keluarga kita ya. Nah, itu tadi topik-topik terkait tentang informal letter. Jadi informal letter itu bahas apa saja sih? Nah, itu tadi topik-topiknya. Jadi misalkan contohnya surat yang berisi tentang undangan ulang tahun, undangan pernikahan, surat yang menanyakan kabar, atau mungkin mengucapkan selamat ya, mengundang teman liburan dan lain-lain ya. Nah, kemudian untuk formatnya sendiri adalah yang pertama ada address of the sender, alamat si pengirim surat. Kemudian date of writing a letter, tanggal surat tersebut dibuat. And then address of receiver, alamat si penerima surat. Ini bisa kita skip, bisa kita tetap cantumkan. Terus kemudian salutation or greeting. Nah, ini adalah salam pembuka, biasanya berupa dear diikuti nama teman kita, atau dear diikuti oleh member of our family atau relatif, misalkan dear family, dear father, dear mother, dan seterusnya ya. Kemudian body of the letter. Body of the letter itu isi surat. Nah, kalau isi surat ini biasanya terbagi 3. Yang pertama ada opening remark. Kalau opening remark itu kalimat pembuka, biasanya berupa basa-basi menanyakan kabar ya. Yang kedua, purpose, tujuan menulis surat tersebut apa? Apakah mau mengundang teman ke acara pernikahan, ataukah mau mengajak teman liburan, ataukah memberi ucapan selamat, ataukah tujuannya untuk meminta maaf dan lain-lain. Kemudian ada closing remark. Nah, kalau closing remark itu bisa juga dikatakan conclusion ya. Jadi di akhir itu biasanya misalkan kita mau menutup surat itu dengan kalimat saya harap kamu baik-baik saja dan jaga kesehatan, salam ke orang tuamu, salamkan salamku ke keluargamu, atau bisa juga saya rasa cukup sekian surat dari saya, sampai jumpa lagi next ya, atau mungkin saya tidak sabar untuk ketemu kamu, atau saya berharap kita bisa bertemu segera, begitu ya, dan seterusnya. Itu masuk di conclusion atau closing remark. Dan terakhir ada signature of the sender. Biasanya kalau signature of the sender atau closing ini
biasanya berupa tulisan love baru diikuti nama si penulis surat. Dan untuk informal letter biasanya berupa nama pendek, tapi tidak menutup kemungkinan nama lengkap ditulis. Ya, misalkan namanya adalah Lala Andita, tapi hanya ditulis Love Lala. Atau bisa juga Love Lala Andita, tapi yang paling sering, yang paling umum digunakan adalah nama panggilan. Love, terus kemudian diikuti nama panggilan Love Lala. Atau bisa juga Lovely Lala, gitu ya. Oke. Selanjutnya ini contohnya. Nah, ini gambaran formatnya seperti ini. Yang pertama ada address of the sender, itu paling atas itu ada alamat si penulis surat. Ini bisa kita letakkan di kiri atau di kanan atas, di kiri atas atau kanan atas. Kemudian disusul dengan date, tanggal penulisan surat. Ini juga sama, mengikuti address of the sender. Boleh di atas kanan, boleh di atas kiri, tapi date itu letaknya adalah di bawah alamat si penulis surat. Kemudian dear diikuti nama orang yang dituju, ya. Dear tadi contohnya dear Thomas, dear Lala, dear father, dear mother gitu. Kemudian ada body of the letter. Nah, body of the letter atau isi surat itu mencakup tiga hal. Yang pertama ada ask for well-being. Jadi yang paragraf pertama biasanya atau kalimat pertama biasanya awal-awal itu nanyakan tentang keadaan. Kemudian yang part atau paragraf 2 itu menanyakan main reason to write the letter, alasan kenapa nulis surat. Apakah mau mengucapkan selamat, apakah mau minta bantuan, apakah tujuannya mau minta maaf, ataukah tujuannya mengundang teman liburan, mengajak teman menghadiri pesta ulang tahun dan lain-lain ya. Kemudian conclusion and the end of the letter. Nah, kalau conclusion ini biasanya masuk closing remark, yang kalimat penutup biasanya berupa minta balasan surat, atau cukup sekian surat dari saya, atau salam ke keluargamu, jaga diri ya, dan seterusnya. Kemudian your lovely, ini closing ya, bisa your lovely, bisa love, bisa lovely. Nah, kemudian nama si pengirim surat, ya tadi nama pendek biasanya yang sering digunakan. Nah, ini untuk contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh birthday party atau contoh surat informal letter, surat tidak resmi yang mengundang seseorang untuk menghadiri pesta ulang tahun kita. Yang pertama itu yang paling atas ada 33 Fifth Avenue. Nah, ini alamat si penulis surat. Kalau di contoh ini diletakkan di atas sebelah kiri. Tapi kalau mau diletakkan atas sebelah kanan juga boleh, ada kok yang seperti itu. Nah, kemudian diikuti disusul dengan date atau tanggal penulisan surat. Kemudian diikuti oleh dear Pretty. Kalau date of the letter atau tanggal penulisan surat itu biasanya letaknya di bawah alamat si pengirim surat. Jadi kalau kita letakkan di rata kanan ya kanan atas, tapi kalau di rata kiri ya kiri atas gitu ya. Pokoknya untuk date tanggal itu letaknya selalu di bawahnya alamat si penulis surat ya. Kemudian dear Pretty. Nah, dear salutationnya berupa dear diikuti oleh nama si orang yang dituju ya, nama teman kita itu, atau nama keluarga kita, maksudnya keluarga kita, contohnya dear father, dear mother ya, dear sister, atau dear Pretty, dear Cinta, dear Maya ya, itu ya. Kemudian yang ini tadi ada how are you, how are your family members, how is the weather there, hope you are doing well, I'm so fine here. Nah, di sini menanyakan kabar keluarga, kabar orang tersebut, cuaca mungkin ya, nanyakan cuacanya gimana di sana. Nah, hopefully you are doing well, saya harap kamu baik-baik saja, I'm here fine. Nah, saya di sini juga baik-baik saja. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bodinya tadi berupa purpose atau tujuan menulis surat. Contohnya di sini, I'm writing this letter to invite you for my birthday party which will be celebrated on 30 June 2020. Saya tujuannya menulis surat ini untuk mengundang kamu ke acara ulang tahun saya pada tanggal 30 Juni 2020. Di sini dijelaskan di mana tempatnya, terus kemudian kapan jamnya, kapan dimulai pestanya tersebut.
Nah, kemudian yang paragraf selanjutnya adalah it's been a long time since we have seen each other and I will really very happy if you can attend my birthday party. Waiting to meet you soon. Nah, conclusionnya atau closing remarknya berupa lama nggak ketemu. Saya harap kita bisa bertemu segera ya. Dan saya akan sangat bahagia atau senang kalau kamu bisa hadir ke acara ulang tahun saya. Nah, itu masuk conclusion atau closing remark. Kemudian ada closing, kayak misalkan take care, with love atau love. Terus diikuti oleh signature. Signature itu nama si penulis surat. Biasanya kalau informal letter berupa nama panggilan, misalkan Puja. Nah, di sini contohnya yang penulis surat adalah Puja, love, Puja, atau with love, Puja, lovely, Puja, boleh sama saja ya. Nah, ini contoh surat informal letter yang mengucapkan selamat. Nah, seperti tadi ya formatnya, ada alamat penulis surat, tanggal penulisan surat, salam, diikuti nama yang dituju, menanyakan kabar. Nah, yang di body ini, yang kedua, tujuannya menulis surat ini kenapa? I heard the news of you holding first rank in the class. I feel really happy and proud of you. I would like to congratulate you for same. I know you must have done a lot of hard work for it and finally you have achieved what you wanted. Nah, di sini berupa ucapan selamat. Tujuannya adalah memberikan selamat kepada si penulis surat, si yang dituju ya. Jadi Puja ini menulis surat informal letter ini bertujuan untuk mengucapkan selamat kepada Priti ya, atas keberhasilannya mendapatkan ranking 1 ya. Nah, untuk conclusionnya berupa I'm hoping that you achieve all the success in the future. Keep it up. Also, we'll try to meet you in person and congratulate you. If we meet ever, we'll surely celebrate for your success. Nah, untuk conclusionnya atau closing remarknya berupa harapan si penulis surat bahwa semoga si orang yang dituju ini tetap sukses ke depannya, kemudian berharap bisa ketemu untuk merayakan kesuksesan temannya tersebut. Till then, take care by yourself and your family. Sampai di sini dulu. Hati-hati dan jaga terus diri kamu dan keluarga kamu. Nah, ini bisa dimasukkan ke closing remark juga. Kemudian take care with love ini masuk di closing. Puja adalah signature, nama si penulis surat ya. Nah, ini kalau letter to a friend. Nah, ini kalau contoh lain dari surat ke teman. Contohnya sama ya tadi formatnya. Sama, kita langsung ke bodinya. I have been transferred to boarding school and I'm very happy here. Nah, saya pindah ke luar negeri, sekolah ke luar negeri dan saya sangat bahagia di sini. My benchmark and teachers here are very good and helpful. Nah, teman-temannya sama gurunya itu sangat membantu ya. They make me feel here like home. Nah, dia merasa tinggal di situ bersama suasana di sekolah barunya di boarding school tadi atau bukan abroad ya, bukan abroad. Boarding school itu adalah pondok pesantren. Saya ralat ya, bukan ke luar negeri tapi ke pondok pesantren. Nah, ini dia merasa kayak seperti rumahnya sendiri karena teman-temannya dan gurunya baik ya, sangat membantu. The classroom are very well maintained and spacious. There is a big library inside the campus where I spend 1 hour reading books. Even the laboratories here are very well equipped. The school has a sports hall also where we can get all the sport related facilities including swimming pool. Nah, dia juga menjelaskan tentang fasilitas yang ada di boarding schoolnya tersebut, termasuk libraries, swimming pool, laboratories dan sebagainya. Berarti di sini adalah salah satu contoh informal letter yang berupa memberikan informasi atau kabar tertentu kepada teman ya. Nah, kalau I will very happy if you can come to my school so that you can have look in the ambience. I hope you will also like it there. Also, I have made a few friends here but still miss you a lot.
waiting to see you soon. Nah, harapannya atau surat di closing remarknya ini berupa harapan si penulis surat agar temannya ini, si Priti, bisa datang mengunjungi Puja di tempat boarding schoolnya atau di sekolah asrama atau pondoknya, pondok. Jadi boarding itu bisa boarding school itu bisa sekolah yang sama asramanya, atau bisa juga pondok pesantren gitu ya, yang ada sekolahnya. Nah, dia berharap si Priti itu bisa mengunjungi dia di sekolah tersebut ya. Oke. Kemudian ya, itu saja contoh dari penjelasan dari saya, termasuk apa itu informal letter, apa itu topik-topik yang berkaitan informal letter, bagian-bagian informal letter atau formatnya, dan contoh informal letter. I hope you understand about this explanation, guys. I think now. Wassalamualaikum.